karena semakin terdesak, ia juga memutuskan untuk menggunakan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan, yaitu roh pelindung di tangan kiri, palu hitam Guotian. Sontak serangan kejutnya itu pun mengenai wajah pria itu dan mampu memberikan serangan yang cukup berarti. Pria tersebut pun juga tak menahan diri lagi, dengan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya memiliki 7 cincin roh. Namun di puncak pertarungan tiba-tiba ia malah menghentikan pertarungan tersebut. Dan ternyata baru terungkap bahwa pria tersebut adalah seorang master roh yang memang ditugaskan untuk menguji para calon siswa baru demi mengetahui kemampuan dan kelayakan mereka masing-masing. Dai Mubai, siswa senior yang menghampiri mereka memberikan tanggapan yang kurang baik kepada Tang San. Karena dalam pertarungan tersebut ia menggunakan teknik yang menurutnya sangat aneh. Akan tetapi sang penguji berpendapat lain. Ia pun memberikan penilaian positifnya untuk para calon siswa baru yang sudah berusaha keras dengan mengatakan bahwa mereka layak menjadi seorang master roh di masa depan. Terlebih lagi justru Tang San lah yang banyak memberikan ia kejutan. Terlihat Dai Mubai ini memang sedikit angkuh, merasa paling kuat karena telah memiliki 3 cincin roh. Singkat cerita mereka pun dinyatakan lulus dan resmi menjadi siswa di Akademi Sri Lanka, termasuk Lena yang padahal sama sekali tidak terlibat dalam pertarungan tersebut. Keesokan harinya, semua murid dibawa ke sebuah desa kecil yang dikatakan sebagai tempat belajar mengajar di Akademi Sri Lanka. Mereka tidak memiliki gedung layaknya Akademi Balai Roh Pelindung karena telah menyatakan sebagai lembaga independen yang berakibat buruk pada finansialnya. Di sini si kepala akademi curiga dengan Lena yang memiliki aura berbeda dari anak lainnya. Ia pun lantas mengajaknya ke sebuah ruangan untuk bicara 4 mata. Dan benar saja, ternyata Hulena adalah orang dari Balai Roh Pelindung. Ia datang bersama Suyanto sebagai pengawalnya yang telah dilumpuhkan terlebih dahulu oleh si kepala Akademi Sri Lanka. Namun Lena menyangkal kalau ia berada di bawah perintah tempat asalnya, karena ia datang ke akademi ini atas kemauannya sendiri. Hulena tahu kalau Akademi Sri Lanka telah memutuskan hubungan kerjasama dengan Balai Roh Pelindung. Hal ini berdampak buruk pada ekonomi mereka karena tak mendapatkan bantuan dari pihak manapun. Ia lantas mengiming-imingi si kepala akademi dengan sejumlah uang dan berjanji akan membantu memperbaiki perekonomian Sri Lanka. Singkat cerita, si kepala akademi pun setuju dan mengizinkan Lena untuk tetap tinggal menjadi siswa di sini dengan syarat Suyanto tidak boleh lagi mengikutinya. Di sisi lain, secara tak sengaja Tang San melihat Suyanto yang berjalan keluar. Karena rasa penasarannya, ia pun memutuskan mencari informasi ke kota. Setibanya di kota, ia kembali bertemu dengan Master Xiao. Master Xiao mengatakan bahwa ia juga melihat Suyanto dan Hulena yang merupakan orang dari Balai Roh Pelindung masuk ke Akademi Sri Lanka. Ia lalu memperingatkan Tang San agar lebih waspada karena kemungkinan mereka diutus untuk menangkapnya. Ia menjelaskan meskipun wali kota telah mati, namun itu tak menghapuskan nama Tang San dari daftar buronan yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Singkatnya, karena merasa khawatir, Master Xiao pun memutuskan untuk masuk menjadi bagian dari Akademi Sri Lanka agar bisa terus memantau Tang San. Ia kemudian pergi ke akademi untuk melobi si kepala akademi. Diperlihatkan, kepala akademi cukup terkejut melihat kedatangan dari Master Xiao karena terungkap bahwa ternyata mereka adalah teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Master Xiao lalu mengatakan motivasi kedatangannya yaitu untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai tujuan orang dari Balai Roh Pelindung yang datang ke akademi ini. Sekaligus untuk mengawasi Tang San sesuai mandat dari ayahnya. Sang kepala akademi pun menyambut baik kedatangannya untuk bergabung dan menyarankannya untuk menjadi guru sebagai pengajar bagian teori. Singkatnya, ia pun memperkenalkan Master Xiao sebagai guru baru yang akan mengajar tentang teori roh kepada para siswa. Di penginapan, Dai Mubai bersikap sinis kepada Tang San karena menganggapnya sebagai penganut ajaran sesat setelah melihatnya menggunakan teknik aneh dalam ujian kemarin. Selain itu, Dai Mubai juga meragukan kredibilitas dari Master Xiao yang menjadi guru baru. Menurutnya, praktek dan latihan bertarung jauh lebih penting daripada hanya sekedar belajar teori. Malam harinya, secara tak sengaja, Master Xiao mendengar pembicaraan kepala akademi dengan seorang warga lokal. Dari sini pun terungkap bahwa ternyata setiap uang yang dikumpulkan Akademi Sri Lanka digunakan untuk membantu perekonomian warga desa. Hal inilah yang membuat Akademi Sri Lanka sangatlah miskin. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu. Terlihat Master Xiao sangat bersemangat mengajarkan seluruh teori-teori mengenai dunia roh kepada para siswa. Meskipun Dai Mubai nampak sama sekali tidak tertarik karena sejak awal ia sudah menganggap teori tidak akan berguna dalam pertempuran.
Untuk membangkitkan kembali semangat dari para siswa, kepala akademi pun menjelaskan kalau di desa sebelah banyak laporan yang mengatakan sering terjadi hal aneh. Lantas ia pun memberikan para siswa tersebut sebuah misi untuk datang ke desa itu dan menyelesaikan semua permasalahan di sana. Hal ini juga bertujuan sebagai ujian untuk mengetes sudah sejauh mana kemampuan mereka, baik kemampuan individu maupun kerjasama. Singkat cerita, para siswa pun sudah sampai di desa yang dimaksud. Namun begitu masuk, mereka sudah melihat banyak sekali kejanggalan. Ada banyak sekali ayam kampung yang berkeliaran tanpa terlihat satupun warga desa yang merawatnya. Jauh masuk ke dalam, mereka menemukan sebuah rumah bekas terbakar yang memancarkan aura misterius. Lantas untuk menjawab semua rasa penasaran, mereka pun sepakat untuk menanyakan hal ini kepada sang kepala desa. Pada awalnya si kepala desa mengatakan kalau sama sekali tak ada yang aneh dengan desanya. Mengenai rumah yang bekas terbakar tersebut hanyalah sebuah insiden kebakaran biasa. Singkat cerita, berkat ketelitian Tangsan, si kepala desa pun mulai bicara kalau memang ada kejanggalan. Yaitu saat kebakaran berlangsung, ia melihat ada sosok misterius berasap yang jelas bukan wujud dari manusia. Namun tak ada satupun warga yang mengetahui mengenai keberadaan makhluk tersebut. Hanya ada seorang anak yang selamat, tetapi ia bersikap sangat aneh setelah insiden tersebut. Anak itu bernama Mang Ho Jun. Namun sayangnya di sini si kepala desa nampak tak ingin membicarakan hal itu lebih jauh dan cenderung terlihat merahasiakan sesuatu. Menyadari hal itu, Tangsan pun tak lagi mendesaknya dan berhenti bertanya agar si kepala desa merasa lebih tenang. Sementara Dai Mumbai di sini cukup dibuat kesal oleh Tangsan yang terlihat lebih profesional menanggapi situasi. Sedangkan ia sebagai siswa senior justru merasa terlihat amatir di depan anak-anak lain. Akan tetapi, meskipun di depan mengiyakan setiap perkataan si kepala desa, di belakang Tangsan menyarankan semuanya agar mencari petunjuk sendiri di sekeliling desa. Hal ini karena jika mereka terus mendesak si kepala desa untuk bicara, bisa-bisa mereka malah diusir sebelum menyelesaikan apapun. Di antara mereka, Hulena lah yang menemukan anak tersebut di sebuah rumah bersama siluman asap yang dibicarakan kepala desa sebelumnya. Namun anak itu terlihat mengalami trauma berat dan malah lari ketakutan menjauhi Lena. Sementara Tangshan dan Xiao datang terlambat, sedikit kesal karena Hulena membiarkan anak itu pergi begitu saja. Malam harinya, Tangsan pergi ke tempat kepala desa untuk kembali mencoba mengorek informasi. Sayangnya si kepala desa mengatakan kalau ia sama sekali tak tahu keberadaan dari Mang Ho Jun. Dari sini kecurigaan Tangsan pun semakin kuat kalau si kepala desa memang sengaja menyembunyikan sesuatu. Ia kemudian berbicara kepada Dai Mumbai mengenai si anak Mang Ho Jun dan siluman asap yang tadi siang dilihat oleh Lena. Selain itu, di desa ini banyak sekali hal yang menurutnya sangat aneh. Salah satunya bagaimana bisa ada begitu banyak ayam namun sama sekali tak ada kotoran di tanah. Ditambah lagi semenjak mereka menginjakan kaki di desa ini, para ayam-ayam itu seakan mengawasi gerak-gerik mereka. Dan benar saja, sesuai dugaan Tangsan, ternyata si kepala desa memang menyembunyikan Mang Ho Jun di tempatnya dan rutin memberinya semacam obat. Dari kejauhan, Hulena diam-diam mengawasi si kepala desa yang dari belakangnya diikuti siluman asap yang ia lihat tadi siang. Ia pun lantas mengikuti makhluk itu sampai akhirnya makhluk itu menghilang di depan sebuah pintu. Di sisi lain, Suying bertemu dengan Dai Mumbai dan memperkenalkan dirinya sekaligus memberitahukan alasan mengapa ia ingin bertarung dan mengalahkan Dai Mumbai. Akhirnya terungkap bahwa Suying sebenarnya adalah calon istri dari Dai Mumbai yang menjadi korban perjodohan orang tua mereka. Meskipun perjodohan itu sudah lama sekali yang membuat Dai Mumbai sendiri juga sudah lupa. Tujuan Suying mengalahkannya adalah agar ia bisa membatalkan perjodohan tersebut. Terungkap sebenarnya Dai Mumbai pun juga tak menginginkan perjodohan tersebut. Tiba-tiba, Tangsan dan Xiao yang sedang menguping dikagetkan dengan kedatangan Hulena dari belakang. Xiao kemudian menceritakan semua yang telah ia dengar mengenai hubungan rumit antara Suying dan Dai Mumbai. Hulena yang sejak awal tertarik dengan Dai Mumbai menjadi semakin penasaran. Ia pun kemudian mendekatinya dan mengatakan mengenai rumah yang ia temukan sebelumnya dan bersedia mengantarkan Dai Mumbai ke sana asalkan Dai Mumbai mau menceritakan mengenai perjodohannya. Singkat cerita, mereka berdua pun berangkat diikuti oleh Tangsan dan Xiao yang dari tadi sudah menguping pembicaraan mereka. Ternyata di balik pintu itu terdapat sebuah dimensi lain yang menyerupai desa ini. Sepertinya tempat ini memang sengaja diciptakan oleh si siluman asap.
Namun belum jauh berjalan, mereka langsung diserang oleh si siluman asap. Di luar dugaan, siluman itu sangatlah kuat. Bahkan Lena dan Dai Mumbai pun sama sekali tak punya kesempatan untuk mengalahkannya. Tangsan yang menyusulnya mendapati Dai Mumbai yang sudah terluka dan tidak sadarkan diri. Lantas ia pun segera membawa Dai Mumbai keluar dari dimensi tersebut untuk kembali ke desa. Keesokan paginya, Dai Mumbai sudah siuman berkat kekuatan roh pelindung dari Oshike yang ternyata bertipe penyembuh. Setelah bangun, Dai Mumbai menceritakan apa yang telah ia alami dalam dimensi itu. Di sana, ia dan Lena bertemu dengan si siluman asap dan terjadilah pertarungan singkat yang membuatnya terluka. Setelah itu, mereka melanjutkan pencarian Mang Hojun yang diduga kuat disembunyikan di rumah si kepala desa. Dan benar saja, kecurigaan mereka pun terbukti saat diperiksa di belakang rumah mereka berhasil menemukan Mang Hojun yang nampak sedang dikurung di sana. Ketika Tangsan mencoba memperkenalkan diri bahwa mereka bukanlah orang jahat dan sengaja datang untuk membantu mengusir siluman jahat, namun Mang Hojun langsung berkata tegas kalau makhluk itu adalah ayahnya. Seorang master roh yang gagal bermutasi sehingga dimakan oleh roh pelindungnya sendiri membuatnya berubah menjadi siluman. Singkat cerita, berkat bujukan dari Tangsan, Mang Hojun pun perlahan mulai tenang dan bersedia untuk bekerja sama dengan mereka. Ia pun kemudian menceritakan mengenai peristiwa kebakaran tersebut dan si kepala desa yang selama ini menyuruhnya untuk tetap bersembunyi. Sampai diajaklah Mang Hojun ke ruangan dimensi untuk mencari siluman asap yang dikatakan sebagai ayahnya. Di waktu yang bersamaan, si kepala desa yang sudah menyadari pergerakan Tangsan dan kawan-kawan memberikan obat tidur kepada Oshike yang ditugaskan tetap tinggal di desa dengan tujuan mengawasi gerak-geriknya. Sementara itu, kelompok Tangsan akhirnya berhasil bertemu dengan si siluman asap dan mencoba mengajaknya bicara. Namun Dai Mumbai yang tak sepaham dengan Tangsan malah langsung menyerang makhluk tersebut sehingga pertarungan pun kembali terjadi. Tak ada pilihan lain, Tangsan pun juga ikut dalam pertarungan itu. Tetapi ia justru membantu siluman asap tersebut untuk menghindari seluruh serangan dari Suying dan Dai Mumbai. Di sini Tangsan menyadari sesuatu, bahwa sebenarnya makhluk itu sama sekali tak berniat melukai siapapun. Pertarungan terjadi karena pihak Tangsan lah yang menyerangnya terlebih dahulu. Sayangnya keributan itu dimanfaatkan oleh si kepala desa untuk menarik Mang Hojun menjauh. Ia kemudian meyakinkan Mang Hojun supaya tidak mempercayai orang-orang dari Sri Lanka itu karena mereka itu adalah orang-orang jahat. Ia kemudian pergi ke sebuah rumah yang ternyata di dimensi ini rumah yang seharusnya terbakar masih utuh. Namun rumah tersebut memiliki semacam penghalang yang diciptakan si siluman asap di mana penghalang tersebut dapat membakar siapapun yang melewatinya. Lantas kepala desa pun menyuruh Mang Hojun lah yang masuk terlebih dahulu untuk membukakan jalan bagi dirinya. Karena ia percaya bahwa si siluman asap itu tidak akan menyakiti Mang Hojun. Dari belakang ternyata Lena mengikutinya dan berhasil membuat si kepala desa jatuh pingsan sebelum ia dapat menyusul Mang Hojun. Singkat cerita, bersama Xiaowu, Lena pun masuk ke rumah tersebut untuk menyusul Mang Hojun demi memecahkan teka-teki yang selama ini belum terungkap. Ternyata di dalam rumah itu tersimpan roh pelindung legendaris yaitu Phoenix Api, peninggalan leluhur desa yang sengaja diwariskan secara turun-temurun dan pada generasi ini Mang Hojun lah yang terpilih menjadi pewarisnya. Singkat cerita, Mang Hojun pun berhasil menyerap kekuatan dari roh pelindung Phoenix Api. Namun sayangnya karena pengaruh ucapan dari si kepala desa sebelumnya yang mengatakan orang-orang dari Sri Lanka berniat jahat, dengan brutal ia pun menyerang mereka. Selain itu, Mang Hojun yang belum bisa mengendalikan kekuatannya benar-benar menyerang dengan brutal. Meskipun pihak Tangsan sudah berusaha keras untuk menekannya, namun kekuatan Mang Hojun sangatlah powerful karena dia sendiri sama sekali belum bisa mengendalikannya.
Beruntung di tengah pertarungan itu, si siluman api yang terungkap adalah ayah Mang Hojun merasuki tubuh putranya tersebut demi membantunya mengontrol kekuatan Phoenix Api. Ia juga berusaha meyakinkannya bahwa sebenarnya kepala desa lah yang jahat karena obat yang selalu diberikan kepada putranya itu adalah ramuan yang mempercepat mutasi roh pelindung. Dikatakan jika mutasi berhasil, kekuatan roh pelindung orang tersebut akan menjadi berkali-kali lipat. Namun bukannya tanpa resiko. Karena jika orang yang meminumnya tak cukup kuat, maka tak hanya mutasinya gagal, tetapi orang tersebut akan dimakan oleh roh pelindungnya sendiri dan berubah menjadi siluman roh untuk selama-lamanya. Hal inilah yang terjadi kepada ayah Mang Hojun. Berkat bantuan dari ayahnya, sejenak Mang Hojun pun bisa lebih tenang. Namun emosinya yang masih belum stabil membuatnya mengamuk sekali lagi. Untung saja di saat-saat genting, si kepala akademi pun datang dan berhasil menghentikan kekuatan liar dari Mang Hojun. Kemudian si kepala akademi menjelaskan bahwa kekuatan dahsyat Mang Hojun yang lepas kendali jika dibiarkan akan sangat berbahaya. Sehingga ia harus segera disadarkan atau pilihan terburuk jika kesadarannya tak juga kembali, maka satu-satunya jalan adalah dengan membunuhnya. Mendengar hal itu, Tang San pun segera mendekati Mang Hojun untuk menghindari pilihan terburuk. Meski itu dapat melukai dirinya agar Mang Hojun bisa tersadar. Ia lantas berusaha meyakinkannya bahwa Mang Hojun kini tak lagi sendiri. Ia akan memberinya sebuah rumah dan orang-orang di akademi akan menjadi keluarganya. Usaha Tang San pun tak sia-sia. Pengorbanannya tersebut menyentuh hati Mang Hojun sehingga ia bisa lebih tenang dan kekuatannya menjadi lebih stabil. Setelah insiden itu, mereka pun kembali ke desa untuk menginterogasi si kepala desa apa motivasinya dan dari mana ia mendapatkan obat mutasi tersebut. Si kepala desa mengungkapkan bahwa ia ingin mengembalikan desa ini di masa keemasannya dengan melahirkan master roh terkuat. Tujuannya tersebut didukung oleh orang yang bernama Bule dengan memberikan obat mutasi yang rutin ia berikan kepada Mang Hojun. Ia juga mengatakan kalau ia menemui Bule di kota, tepatnya sebuah tempat bernama Arena Pertandingan Roh. Singkat cerita, Mang Hojun pun percaya kepada Tang San, bersedia ikut bersama mereka untuk memulai hidup baru dan tinggal di Akademi Sri Lanka sebagai siswa baru. Beberapa hari pun telah berlalu. Suatu pagi, akademi mereka didatangi oleh seorang wanita yang berasal dari klan Cahaya Kibau, merupakan salah satu klan terkuat di dunia dahulu. Diketahui wanita tersebut bernama Ning Rongrong. Namun pertemuan mereka dikacaukan oleh Mang Hojun yang kembali kambuh dengan roh pelindung Phoenix-nya yang lepas kendali. Melihat hal itu, Dai Mumbai pun segera beraksi untuk menghentikan amukan kekuatan api tersebut. Tak lama setelah itu, Pak Kepala Akademi datang untuk menemui Ning Rongrong. Ning Rongrong lalu memperkenalkan diri dan memberikan surat dari ayahnya yang berisi permohonan agar putrinya bisa diterima sebagai siswa di Akademi Sri Lanka. Catatan, jika ia diterima, maka seluruh hutangnya di klan Cahaya akan dianggap lunas. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menerimanya di Sri Lanka dan meminta Aosike untuk menemani latihan pertamanya, yaitu lari mengelilingi desa sebanyak 20 kali. Namun baru dapat satu putaran, Rongrong pun sudah kelelahan dan menyuruh Aosike untuk melanjutkannya sendiri. Sementara ia akan melepas penat dengan jalan-jalan di kota. Di malam harinya, Pak Kepala Akademi mengumpulkan semua siswa untuk memberikan pelajaran pertama kepada Rongrong. Ia lalu menegurnya bahwa hari pertama saja Rongrong sudah berani membangkang dari tugas lari yang ia berikan. Nampaknya Rongrong ini adalah gadis yang sangat dimanjakan selama tinggal bersama klannya. Si kepala akademi pun kemudian bertindak tegas kepada Rongrong agar ia menunjukkan kelayakannya menjadi murid di akademi ini. Karena semua siswa di sini memiliki kemampuan. Ia mengancam jika Rongrong tak juga bisa didisiplinkan, maka segera kemasi saja barang-barangnya lalu tinggalkan Akademi Sri Lanka. Setelah keributan itu, Dai Mumbai pergi ke arena pertarungan roh di kota yang kemudian diikuti oleh anak-anak lain. Berbeda dari siswa-siswa lain yang tak ingin mencampuri masalah Ning Rongrong, Oishike datang menemui si kepala akademi untuk melobinya agar tidak mengusir gadis tersebut. Jelas kepeduliannya ini menunjukkan kalau diam-diam ternyata Oishike memiliki perasaan kepada Ning Rongrong. Pak Kepala Akademi lalu mengatakan bahwa ia hanya ingin memberi pelajaran gadis manja itu dan sama sekali tak berniat untuk mengusirnya. Oishike yang telah merasa lega pun menemui Rongrong untuk mencoba menenangkannya.
Dari pembicaraan mereka terungkap bahwa Ning Rongrong sebenarnya juga tak ingin meninggalkan Akademi Sri Lanka. Lalu ia pun menunjukkan kekuatan roh pelindungnya yang berwujud pagoda cahaya 7 bintang. Ia lalu menjelaskan bahwa setiap tingkat dari pagoda itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Meskipun sejauh ini ia cuma bisa menggunakan 2 tingkat saja, yaitu meningkatkan kekuatan fisik dan menambahkan movement speed kepada orang yang ia kehendaki. Sementara itu, rombongan Tangsan yang telah sampai di kota ingin melanjutkan penyelidikannya mengenai kasus di desanya Mang Hojun. Ia berencana untuk mencari bule, orang yang memberikan obat mutasi kepada si kepala desa yang dikatakan berada di arena pertarungan roh. Namun Dai Mumbai tidak ingin ikut karena ia lebih tertarik dengan pertarungan di arena roh demi menguji kemampuannya. Singkat cerita, mereka memiliki sebuah ide, yaitu dengan berpartisipasi dalam arena pertarungan dan menggunakan kekuatan Mang Hojun untuk memancing orang yang mereka cari agar keluar dari tempat persembunyiannya. Mulailah mereka menjalankan rencananya tersebut dengan mendaftarkan Mang Hojun sebagai peserta di dalam ajang pertarungan tersebut. Beberapa kali ia masuk ke dalam arena dan menunjukkan kekuatan roh pelindungnya di depan semua orang. Namun bule tak juga terpancing keluar. Di sini sebenarnya orang tersebut sudah mendengar mengenai kedatangan Mang Hojun dan kekuatan Phoenix-nya. Namun ia tidak gegabah dan lebih memilih untuk mengamatinya terlebih dahulu. Keesokan paginya, semua siswa dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya semalam. Ternyata berita mengenai roh pelindung api yang mengamuk di kota sudah menyebar luas dan sampai ke telinga sang kepala akademi. Dai Mumbai lah orang pertama yang paling ia salahkan, mengingat bahwa seharusnya sebagai siswa senior bisa memberikan contoh yang baik. Sementara Mang Hojun yang semalam mengamuk memperkenankan untuk bersedia dikeluarkan dari Akademi Sri Lanka. Namun Pak Kepala Akademi tak mensetujuinya dengan alasan bahwa Mang Hojun belum melunasi biaya pendaftaran. Di sisi lain, Master Xiao memiliki pendapat lain. Menurutnya ide Tangsan untuk menggunakan Mang Hojun sebagai umpan demi mengungkapkan lebih jauh mengenai kasus obat mutasi roh bukanlah ide yang buruk. Ia pun menyarankan agar misi ini dilanjutkan sampai tuntas dengan syarat mereka dilarang bertindak gegabah dan harus segera melapor ke Akademi jika telah menemukan orang yang bernama Bule. Demi untuk melanjutkan misi tersebut, Mang Hojun dilatih untuk mengendalikan kekuatan roh pelindungnya agar insiden amukannya di kota tak terulang kembali. Singkat cerita, berkat saran-saran yang diberikan oleh Master Xiao, Mang Hojun pun menunjukkan peningkatan yang lumayan melalui pengontrolan emosi yang baik. Ia bisa mulai membatasi seberapa besar ia ingin mengeluarkan kekuatannya. Diperlihatkan juga, Dai Mumbai mulai bersimpati kepada Master Xiao mengenai pembelajaran tentang teori seputar dunia roh yang ternyata memang ada gunanya. Sementara itu, Oishike yang tengah mabuk asmara mondar-mandir membawakan makanan dan melayani si gadis manja, Ning Rongrong. Rongrong yang merasa risih mendengar keributan akhirnya keluar menghampiri Mang Hojun yang tengah berlatih keras untuk mengendalikan kekuatan Phoenix-nya. Namun ia mengatakan bahwa latihan mereka ini percuma, karena menurutnya roh pelindung milik Mang Hojun itu memang tidak sempurna. Akan tetapi, Dai Mumbai malah berkata tidak akan ada usaha yang sia-sia. Ia pun tidak menghiraukan saran dari Rongrong dan tetap menyuruh Mang Hojun agar melanjutkan latihannya. Di malam harinya, Mang Hojun yang sudah merasa siap kembali datang ke arena pertandingan roh demi menuntaskan misi mereka. Sayangnya meskipun ia sudah berhasil mengendalikan kekuatan Phoenix, orang yang mereka cari tidak juga muncul. Ditambah lagi, uang mereka juga semakin menipis jika harus terus-terusan mengikuti acara tersebut. Singkat cerita, mereka pun sadar bahwa pertarungan yang mereka sajikan selama ini memang kurang menarik karena tak ada lawan yang sanggup mengimbangi Mang Hojun. Lantas Dai Mumbai memiliki sebuah ide di mana kali ini ialah yang akan maju sebagai penantang Mang Hojun agar pertandingan bisa lebih seru sehingga dapat menarik perhatian dari banyak orang. Malam harinya, mereka pun bertarung dengan meriah dan bisa membuat semua orang tertarik untuk menyaksikannya. Jelas kekuatan Dai Mumbai ini tidak bisa diremehkan. Diperlihatkan, tak hanya mampu menghindar, ia bahkan mampu bertahan dari panasnya api Phoenix yang ditembakkan Mang Hojun sampai Mang Hojun sendiri kelelahan karena kehabisan tenaga. Di jajaran para penonton terlihat bule yang juga sangat terkesan menyaksikan pertarungan mereka. Namun di sini ia justru tertarik dengan Xiao Wu dan memerintahkan para anak buahnya untuk menculik gadis tersebut seusai pertarungan. Singkat cerita, di jalanan yang sepi, Tangsan dan Xiao Wu dihadang oleh orang-orang suruhan bule. Namun Tangsan tak melakukan perlawanan dan justru bersedia ikut mereka.
Hal ini karena ia merasa mungkin orang-orang ini bisa membawanya kepada orang yang selama ini ia cari. Dan benar saja mereka di sini berhasil bertemu dengan orang yang mereka cari. Dengan mudahnya Tangsan dan Xiao menghajar orang-orangnya dan memaksa bule buka mulut mengenai obat mutasi roh pelindung yang ia berikan kepada kepala desanya Mang Haojun. Bule lalu mengatakan kepada Tangsan bahwa obat-obat tersebut ia sembunyikan di laci sampingnya. Namun sayangnya ini adalah jebakan. Begitu laci itu dibuka, ternyata isinya adalah gas beracun yang dalam sekejap gas itu pun menyebar dan mengenai Xiao. Kemudian bule mengatakan kalau ia akan memberitahukan di mana Tangsan bisa mendapatkan obat penawar racunnya asalkan Tangsan membiarkannya tetap hidup. Ia menjelaskan bahwa obat penawar itu ada pada seseorang yang bisa ia temui di sebuah desa bernama Desa Pertarungan Bintang dengan menunjukkan surat darinya. Pagi harinya kembali ke akademi, Tangsan menceritakan semuanya kepada kepala akademi mengenai pertemuannya dengan bule, gas yang meracuni Xiao, serta di mana ia bisa mendapatkan obat penawarnya. Singkat cerita, semua siswa pun dikumpulkan untuk berangkat ke hutan Pertarungan Bintang. Namun ia tak menyampaikan tujuan sebenarnya dan mengatakan bahwa ini adalah misi untuk membantu Oishike mendapatkan cincin roh ketiganya. Pendek cerita, Tangsan, Xiao, dan Master Xiao pergi terlebih dahulu ke Desa Pertarungan Bintang. Diperlihatkan situasi di sana sangatlah mencekam dengan diselimuti kabut di mana-mana yang membuat tempat tersebut semakin terkesan mengerikan. Belum jauh masuk ke dalam desa, mereka sudah dihadang oleh kelompok bandit yang ingin merampok mereka. Namun Master Xiao lebih memilih untuk menghindari pertarungan dengan menunjukkan dirinya yang memiliki 7 cincin roh pelindung. Hal ini sontak membuat bandit-bandit itu tak berani macam-macam dan langsung pergi untuk mencari mangsa yang lebih lemah. Tentu saja ini hanyalah sebuah trik dari Master Xiao untuk menipu orang-orang jahat tersebut. Tanpa menyia-nyiakan waktu, mereka pun sepakat untuk mengikuti arahan dari surat itu untuk menemui orang yang bisa memberikan penawar racunnya. Akan tetapi, Tangsan dan Xiao lah yang akan menemuinya, sementara Master Xiao hanya akan memantaunya dari kejauhan. Di sini secara tak sengaja Master Xiao mendengar pembicaraan orang-orang di sana yang mengatakan mengenai kemunculan siluman roh kuat sedang mengamuk di jalan menuju desa, yang menyerang rombongan Dai Mumbai yang harusnya menyusul mereka. Karena khawatir akan hal itu, Master Xiao pun segera mengubah rencana dengan menyuruh Tangsan dan Xiao kembali ke penginapan dan menunggu di sana. Sementara ia sendiri akan pergi ke jalan desa untuk membantu Dai Mumbai. Sayangnya setelah melihat Master Xiao yang sudah berpisah dengan mereka, bandit-bandit yang sebelumnya kembali datang untuk mengapung Tangsan dan Xiao. Tiba-tiba di tengah-tengah mereka seseorang misterius muncul dan dengan mudahnya mengalahkan bandit-bandit tersebut bahkan tanpa menyentuhnya. Ternyata pria inilah yang selama ini Tangsan tunggu-tunggu. Diketahui ia bernama Ye Shikyu. Kemudian, ia mengatakan jika Tangsan menginginkan obat penawar yang ia miliki, Tangsan harus bersedia menjalankan sebuah tugas darinya, yaitu memecahkan botol yang ia berikan di hadapan seorang master roh yang bernama Du Guyan di hutan Pertarungan Bintang. Dan setelah menyampaikan ciri-ciri dari orang yang dimaksud, pria tersebut pun langsung pergi tanpa memberitahukan apa yang ada di dalam botol tersebut. Sementara itu, Master Xiao berhasil bergabung dengan rombongan Dai Mumbai yang ternyata mereka beruntung tidak bertemu dengan siluman roh yang dibicarakan orang-orang desa. Tak lama setelah itu, akhirnya mereka juga bertemu dengan Tangsan, lalu mengajaknya untuk membahas permasalahan ini di penginapan. Dalam diskusi mereka banyak sekali hal yang masih menjadi teka-teki, termasuk apa motivasi orang yang menyuruh Tangsan dan apa yang ada di dalam botol tersebut. Sebelum semuanya jelas, Pak Kepala Akademi menyuruh Tangsan agar merahasiakan hal ini kepada anak-anak lain. Huolena yang penasaran bertanya kepada Tangsan. Namun mengikuti saran dari Kepala Akademi, ia tak akan membiarkan orang lain ikut campur sebelum Xiao benar-benar aman. Di malam harinya, berdasarkan penelitian dari Master Xiao, terungkap bahwa botol itu berisi racun yang kandungannya jauh lebih berbahaya dari racun di tubuh Xiao. Tugas ini sangatlah berbahaya, karena kemungkinan terburuk jika Tangsan memecahkan botol itu, ia juga akan terpapar racun tersebut termasuk orang-orang di sekitarnya. Demi menghindari hal itu, ia pun berjanji jika diberi waktu 1 bulan, ia bisa membuatkan penawar untuk Xiao. Namun Tangsan ragu jika Xiao mampu bertahan selama itu dengan racun yang menyebar di sekujur tubuhnya. Jika hal ini memang berbahaya, ia bersedia untuk pergi ke dalam hutan itu sendirian. Bagaimanapun juga dengan cara apapun, ia harus bisa menyelamatkan Xiao. Tetapi kesungguhan Tangsan ini justru disindir oleh Master Xiao dengan mengatakan sebenarnya Tangsan ingin menolong atau membunuh.
Di tengah drama yang terjadi, Pak Kepala Akademi datang menyampaikan informasi baru bahwa orang yang bernama Duguyan malam ini masuk ke hutan pertarungan bintang untuk berburu roh siluman. Ditemani dua pengawalnya yang masing-masing memiliki 7 dan 8 cincin roh. Jelas akan sangat merepotkan jika harus berhadapan dengan mereka. Kemudian Pak Kepala Akademi menyampaikan pemikiran lain yang tak harus menukarkan nyawa, yaitu dengan menangkap Duguyan hidup-hidup untuk mengetahui kelemahan dari CQ lalu memaksanya memberikan obat penawar untuk Xiaowu. Dengan luasnya pengetahuan Master Xiao mengenai dunia roh, ia pun menyusun sebuah rencana untuk merealisasikan pemikiran dari Pak Kepala Akademi.